warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Ya, ngomong-ngomong, apa yang mau Ibu sampaikan dalam obrolan kita malam ini? Adakah yang eh, signifikan atau membuat gundah gulana sunyi gitu? Jadi kita bisa sharing-sharing nih. Iya Bu. Ini loh Bu, saya itu kemarin agak galau. Agak galau. Kita kan ikut pendidikan guru penggerak kan sudah dapat sampai modul 2.3 ya. Kemudian kemarin pada modul 2.1 kita kan sudah dapat materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemudian setelah dapat materi tersebut, saya mencoba mempraktekannya ke anak-anak waktu mengajar. Tapi saya itu merasa kok masih belum maksimal menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu loh Bu. Saya gimana ya caranya biar saya itu bisa maksimal menerapkan pembelajaran itu gitu. Jadi ya agak galau lah. Gitu ya Bu ya. Jadi menurut jenengan itu apakah sudah menerapkan eh, atau belum? Terus pembelajaran berdiferensiasi yang seperti apa yang sesuai menurut Zoom itu? Kira-kira Kalau sudah pernah sesuai belum? iya, kalau kemarin dari materi itu kan kita dapat bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode untuk memenuhi kebutuhan individu siswa atau peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau menurut saya begitu. Nah, dikatakan sesuai apabila saat kita menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu siswa atau peserta didik ya sudah merasa nyaman dalam belajar, sudah merasa senang dan dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi yang diinginkan. Jadi kalau otomatis peserta didik atau siswa itu kalau sudah sesuai dengan kebutuhan mereka kan pembelajaran mesti senang toh Bu. Nah, di kelas saya itu masih ada yang masih sepertinya kok tidak bahagia dengan apa yang tidak bahagia dengan pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Jadi saya bertanya apakah pembelajaran berdiferensiasi yang saya terapkan itu apa belum sesuai ya kok masih ada yang seperti itu gitu. Ya gitu Bu. Menurut saat ini kesesuaian penerapan pembelajaran yang berdiferensiasi yang jenengan lakukan itu kalau misalnya dikasih nilai 1 sampai rentang 1 sampai 10, jenengan berada pada angka berapa? Kalau 1 sampai 10 mungkin baru 5 ya Bu. Baru dapat 5 karena masih ada beberapa anak yang belum merasakan kenyamanan seperti itu. Mungkin baru 5 Bu. Kira-kira Zoom itu mau meningkatkan sampai angka berapa ininya gitu? Iya saya pengen Sampai bang. sempurna? Ya saya pengen banget itu bisa meningkat. Jadi ya kira-kira paling enggak lah sampai nilai 8 atau 9 gitu loh. Jadi sebagian besar siswa sudah merasakan kenyamanan, sudah merasa pembelajaran itu sesuai kebutuhan mereka seperti itu. Kalau menurut angka 8 atau angka 9 itu menurut jenengan kesesuaian penerapan
penerapannya itu yang bagaimana? Kalau menurut saya mungkin gini ya, kalau di angka 9 atau 8 itu sudah banyak siswa yang nyaman, senang dan mendapatkan pengalaman bermakna dari pembelajaran yang saya lakukan. Artinya sudah sesuai kebutuhan mereka. Jadi sebagian besar sudah merasakan itu. Ya mungkin kalau misal siswanya 36 ya tidak sampai semua 36 bisa merasakan itu ya. Ya paling enggak 25 sampai 30 anak lah sudah merasa senang dengan pembelajaran yang saya lakukan. Mungkin nilai di 8 atau 9 di keadaan seperti itu, Bu. Sebagai contoh ya, misal di kelas saya itu ada si A yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, kemudian ada juga yang satu si B belajar dari merupakan siswa dari keluarga berada atau mampu secara materi. Otomatis saya akan memberikan perlakuan yang berbeda. Artinya memberi tugas juga sesuai dengan kemampuan. Si A harus bagaimana, si B harus bagaimana, sesuai dengan kemampuan mereka. Jadi tidak saya paksakan harus belajar, harus pakai ini, harus pakai itu, enggak. Misal kalau tugasnya studi literatur ya si A yang dari keluarga kurang mampu boleh sumber atau media belajarnya dari buku, dari media cetak atau dari lingkungan. Tapi kalau mungkin yang si B yang dari keluarga yang mampu bisa, mungkin mereka kan punya laptop, punya HP yang bagus, jadi bisa menggunakan media atau sumber belajar yang sesuai dengan kemampuan mereka juga. Seperti itu, Bu. Kalau menurut saya, gambaran saya ya seperti itu. Oh, gitu ya, Bu. Sampai saat ini apa saja yang sudah dilakukan untuk mencapai nilai tersebut? Kalau selama ini yang saya lakukan itu ya saya sudah berusaha untuk membuat rencana pembelajaran yang sesuai atau yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi itu. Artinya sebelum membuat perencanaan pembelajaran, saya membuat angket dulu untuk mengidentifikasi kebutuhan masing-masing siswa. Jadi biasanya saya begitu. Kemudian angket itu saya buat dalam bentuk Google Form. Jadi anak-anak bisa mengisi angket itu, di mana nanti setelah terkumpul saya identifikasi, oh anak ini mungkin kemampuannya di bidang ini, di bagian ini, dia cara belajarnya auditori atau visual atau kinestetik. Saya identifikasi itu dulu, kemudian baru nanti saya membuat perencanaan pembelajaran dan saya usahakan dengan maksimal melakukan pembelajaran sesuai dengan perencanaannya. Sementara ini yang saya lakukan sudah sampai di situ. Mungkin masih ada ya, seperti ya saya pengen melakukan pembelajaran itu secara maksimal. Artinya anak-anak bisa senang, nyaman dalam belajar, di mana dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dan memadai. Nah, pengennya seperti itu. Jadi mungkin lebih
lebih memanfaatkan lingkungan sekitar atau orang-orang sekitar untuk menyempurnakan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi itu. Apa komitmen untuk tetap bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Ya Bu, bagaimana Bu? Maaf kurang dengar, kurang jelas. Apa komitmen terhadap rencana yang pembelajaran berdiferensiasi itu? Komitmennya apa? Saya berkomitmen benar-benar mau melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan maksimal, dengan saya juga belajar terus untuk memenuhi kebutuhan setiap individu siswa. Komitmen saya itu Bu. Jadi insya Allah akan saya usahakan secara maksimal agar bisa mendampingi siswa mencapai kekuatannya atau potensinya dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Ya, komitmen saya itu. Siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan atau untuk merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi itu? Oh ya, yang pasti saya tetap membutuhkan dukungan dari sekolah, dari kepala sekolah dan warga sekolah yang lain, membutuhkan bantuan dari teman-teman sejawat ya Bu, kemudian juga membutuhkan sarana prasarana yang memadai juga. Jadi saya akan berusaha berkomunikasi dengan warga sekolah yang lain, baik kepala sekolah, teman-teman guru, kemudian dari teman-teman pendik dan mungkin juga dengan siswa-siswa itu berkomunikasi dengan baik untuk keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi apa yang bisa disimpulkan dari pelatihan hari ini? Ya, terima kasih sekali Bu. Ini tadi saya tiba-tiba ngobrol sama jenengan jadi mendapatkan banyak ide ya. Jadi kesimpulannya saya harus melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini dengan maksimal, dengan langkah-langkah atau prosedur yang baik, dengan berkomunikasi atau berkolaborasi dengan warga sekolah yang lain, agar pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya terapkan bisa maksimal dan bisa menggali potensi peserta didik secara optimal sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin itu kesimpulannya hari ini ya Bu. Terima kasih sekali sudah diajak ngobrol. Kita nanti mencoba untuk lihat perkembangannya ya Bu. Seminggu atau 2 minggu lagi kita bisa berdiskusi lagi sudah sejauh mana perkembangan yang sudah dilakukan untuk merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi itu. Oh ya. Mungkin begitu ya Bu. Ya Bu, siap. Insya Allah setelah saya menerapkannya, nanti saya minta waktunya Ibu lagi untuk kita ngobrol lagi, refleksi tentang yang sudah saya lakukan. Terima kasih Bu atas waktunya, atas obrolan ini. Sama-sama Bu ya, karena sudah saatnya kita selesai. Saya akhiri dulu ya Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.